Sini kumpul. Kalian dan aku akan melihat bagaimana misi biasa berubah jadi mimpi buruk Jilayang. Mengubah hidup Seoul selamanya. Jadi, dia ini cuma hunter penyelamat peringkat D yang spesialis. Melacak hunter yang terjebak di dalam dunia berbahaya. Nah, di satu misi, timnya masuk dengan santai berharap evakuasi standar. Tapi suasana mematikan saat sekumpulan gaul memblokir rute pelarian menggunakan keahlian lacaknya. Seoul menemukan jalan lain yang malah membawa mereka ke area lebih parah penuh monster mematikan. Saat timnya makin terdesak, dia baru sadar ada Necromancer yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Nekat banget, dia mengorbankan diri dengan mendorong teman-temannya keluar dari lingkaran sihir dan membiarkan dirinya terjebak demi keselamatan mereka. Sendirian, dia menghadapi bos Dungeon yang mencoba mengubahnya jadi ghoul. Di ambang kekalahan, Seoul memakai sisa tenaganya untuk mencari jalan keluar dan malah menemukan monumen misterius yang menawarkan kelas tersembunyi bernama Arsitek Labirin. Tanpa pikir panjang, dia menerimanya dan terlampar ke labirin tutorial di mana dia sadar kalau dia baru saja mengalami kebangkitan langka dan harus bertahan hidup demi kekuatan baru. Dia mulai membersihkan labirin dan naik level sampai sistem memberitahunya bahwa tersisa 4 ghoul dalam waktu 30 menit untuk menyelesaikan misi. Ya jelas dia harus ngebut. Tutorialnya berjalan lancar dan dia dengan santai mengambil senjata dari salah satu monster yang tumbang. Setelah itu dia memakai keahlian petanya untuk melacak dan membantai sebagian besar monster. Semuanya terasa gampang banget dan Seoul yakin bisa selesai tepat waktu. Tapi tunggu dulu, keadaan tiba-tiba berubah saat monster raksasa mulai mengejarnya. Dia masih kelewat pada bisa mengatasinya karena berbeda dari Kroto lainnya. Yang ini jalan sendirian karena butuh waktu dan tenaga ekstra buat mengalahkannya. Seoul memutuskan menghabisi semua monster kecil dulu, belum fokus ke monster raksasa. Sebelum dia lanjut berburu, satu monster kecil malah jangan berkedip, karena disinilah kekacauan sebenarnya dimulai. Tepat saat Seoul mau menghabisinya, monster raksasa itu mendadak muncul entak dari mana membawa 3 ghoul kecil yang tersisa. Dia jelas kaget karena dia sama sekali tidak merasakan mereka bergerak berkelompok. Semuanya gara-gara dia tidak mengecek peta dengan benar akibat panik soal waktu. Dan sekarang kena getahnya saat dia mencoba tenang untuk merencanakan langkah selanjutnya. Seoul sadar dia cuma bisa melawan 2 ghoul sekaligus. Jadi dia menumbangkan satu dan mikir. Tapi masalah utamanya dia dikepung, yang berarti jalan keluarnya harus menerobos langsung. Tapi setelah menghitung setiap langkah layaknya pecatur handal, dia langsung sadar kalau dia sudah skakmat. Semangat Seoul mulai goyah karena rasa rendah diri sebagai hunter ampas peringkat D mulai menghantui pikirannya. Tapi saat monster-monster itu menerkamnya, dia menolak menyerah meski posisinya super tidak menguntungkan. Dia mengingatkan diri sendiri kalau ini cuma tutorial buat keuntungannya. Terus dia teriak ke sistem supaya bertindak layaknya babu yang becus. Dan membantunya cari jalan keluar. Dia ogah banget jadi camilan ghoul. Tepat saat itu, indra keenam Seoul aktif, dan saat bersiap melawan monster itu, sistem memberinya opsi baru. Sistem ngasih tahu Seoul kalau dia bisa memutar blok dengan menggabungkan indra keenam dan fungsi petan, begitu keahliannya tersambung ke peta. Sistem nge-spam notifikasi menyuruhnya pakai keahlian putar blok lewat peta. Dia memutar blok di peta, dan barunya kalau dinding Dungeon juga ikut berputar mengikuti keinginannya. Sebelum monster mencakarnya, dia menekan tombol putar dan menjebak mereka di sisi blok yang lain. Pasti ghoul-ghoul itu langsung kebingungan, menyisakan satu monster saja. Seoul puas banget dengan fitur barunya ini. Dia lalu memutar blok beberapa kali untuk memisahkan para monster sebelum memburu mereka satu per satu, dan tak lama, 3 tumbang. Kalian pasti mikir dia bakal menang gampang setelah ini kan? Salah besar. Saat Seoul mencoba menebas sang raksasa, kenyataan pahit menamparnya karena monster itu malah menangkapnya. Seperti roti lapis, tapi Seoul menolak kalah konyol begini. Jadi layaknya bos yang terlalu kuat. Dia membebaskan diri dan mengalahkan ghoul raksasa itu dalam satu serangan. Sistem langsung mengumumkan berakhirnya tutorial dengan sukses dan mengubah kelasnya jadi arsitek labirin. Dia juga dapat keahlian Raja Labirin, yang berarti semua ghoul yang dikalahkan bakal jadi bagian
dari monster labirinnya. Sistem lalu menawarkan untuk kembali ke area aman. Sementara itu di luar Dungeon, Lehan masih mencoba kembali untuk menyelamatkannya. Tapi teman-temannya menahannya karena mereka yakin Seol sudah dilahap habis. Lagi pula gerbang Dungeon sudah menghilang, jadi mustahil untuk masuk lagi. Tapi mereka super kaget saat Seol berjalan santai sambil makan es krim dan bahkan menawarinya untuk mendinginkan otak mereka yang korslet. Seol lalu pulang kerja dan pergi ke taman untuk memanggil bolanya. Itu keahlian utama untuk memenjarakan lawan ke dalam labirin dari luar. Meski bolanya bisa menjebak musuh secara paksa. Sistem memperingatkan Seol kalau mereka bisa kabur kalau berhasil mengalahkan bos labirin. Selain itu, dia juga tahu kalau musuh yang mengalahkan bos bakal otomatis makin kuat. Seol memutuskan tidak mau asal melempar musuh ke dalam tanpa pikir panjang. Dia juga sadar kalau bola itu tidak terlihat oleh orang lain, jadi gampang banget pakainya. Dia lalu mencari cara mengisi labirin dengan monster lebih kuat karena bakal berguna buat membantunya menghadapi musuh kuat di masa depan. Tapi satu-satunya cara mengisi labirin adalah mengalahkan monster di dalamnya dan menjadikan mereka bawahan dengan keahlian Raja Labirin. Seol tahu kalau pada akhirnya dia harus bertambah kuat agar bisa mengalahkan monster-monster ini sendiri. Saat lagi asik melamun, anak tetangganya, Yone, datang membawa banyak apel dari ibunya. Seol jadi kaget dikasih sebanyak itu, dia pun bertanya apa boleh diambil. Yone meyakinkannya buat diambil saja karena mereka selalu punya sisa dagangan dari toko. Sambil berjalan pulang, Seol bertanya soal sekolah dan Yone bilang semuanya aman meski kelihatannya gelisah. Tiba-tiba mereka berhenti saat mendengar seorang wanita membuat keributan di depan hotel. Dia menangis memohon pada polisi untuk membiarkannya lewat karena putrinya masih terjebak di dalam sana. Yone menatap hotel itu dengan bingung karena sama sekali tidak kelihatan sedang kebakaran. Seol bilang itu adalah kebocoran Dungeon yang terjadi kalau gerbang dibiarkan terlalu lama. Saat ini terjadi, monster di dalamnya akan kabur ke dunia nyata. Seol lalu menitipkan apelnya pada Yone, berjanji mengambilnya saat pulang. Yone bertanya alasannya, dan dia menjelaskan kalau itu tugasnya sebagai hunter penyelamat. Tapi saat Seol mencoba masuk ke hotel, seorang polisi menghentikannya. Seol memamerkan kartu identitas untuk membuktikan dia dari departemen penyelamat, tapi polisinya kebingungan setengah mati melihat cowok ini cuma datang sendirian. Seol menjelaskan kalau taman satu timnya bakal segera datang. Tapi pria itu tetap melarangnya karena hotel itu ternyata sudah dipenuhi oleh segerombolan goblin. Merah, tapi Seol ngotot masuk sendirian, apalagi dia dengar ada anak kecil yang terjebak di dalam sana. Polisi itu terus berusaha mencegahnya. Tapi Seol dengan santai mengabaikannya karena dia tahu dia tidak sendirian. Sambil berjalan masuk, Seol merasa sangat kecewa dengan Guild Hanel. Karena merekalah yang sebenarnya bertanggung jawab penuh untuk membersihkan gerbang di area ini. Orang-orang cuek terhadap bahaya sekitar karena terlalu percaya pada Guild. Sayangnya Guild serakah ini suka mengabaikan gerbang kecil karena dianggap kurang menghasilkan uang yang terkadang berujung pada kebocoran Dungeon berdarah. Tepat saat dia melangkah masuk ke dalam hotel, Seol langsung mengaktifkan indera keenamnya dan merasakan keberadaan para goblin merah yang bersembunyi rapi di kegelapan. Dia memancing mereka keluar, dan seperti lalat busuk, mereka muncul, lalu menyerbu lurus ke arahnya. Seol tanpa ragu mengaktifkan bolanya, menyedot mereka semua ke dalam labirin miliknya. Dia lalu menonton mereka dari telapak tangannya dengan gaya layaknya seorang bos. Tahu betul kalau dirinya yang dulu pasti sudah setengah mati melawan mereka. Tapi sebagai Raja Labirin, yang perlu dia lakukan sekarang cuma bersantai sementara monster labirinnya mengurus segalanya. Jadi gimana menurut kalian? Puas banget kan melihat dari luar saat minionnya memburu goblin merah bintang 1 yang tiba-tiba berhenti di ujung lorong. Meski goblin sini kumpul, kalian bakal lihat kelicikan tingkat dewa. Pasukan ini bergerak ngikutin bos mereka, jauh lebih pintar dari goblin biasa. Pas si Goul merasa menang, goblin licik itu malah senyum sinis. Teman-temannya mendadak muncul dari bayangan. Tapi sebelum mereka menerkam si Goul, Seol langsung banting tembok tepat di wajah mereka.
Bikin jalan kabur buat Goul itu. Dia lalu ngecek kondisi labirinnya dan sadar kalau para goblin itu pakai trik kotor buat bantai pasukan minionnya. Soul pun sadar dia harus lebih waspada karena terlalu banyak red goblin yang tersedot masuk. Meski goblin itu licik luar biasa, Soul santai aja. Buat dia, mereka cuma pion di atas papan caturnya dan dialah sang master game. Setelah itu, dia turun ke lantai 17. Di sana dia akhirnya nemuin Somi yang lagi sembunyi ketakutan. Soul bilang kalau dia udah aman sekarang. Pas mereka jalan keluar, Somi nanya polos, "Apa kakak ngalahin semua goblin sendirian?" Soul mengiyakan, walau dia sadar si Goul lah yang banting tulang. Ya, tapi kan tetap aja hitungannya itu kerjaan dia juga, wajar dong. Soul lega banget udah narik mereka ke labirin, soalnya mereka pakai indera penciuman tajam buat buru manusia. Kalau dia telat sedikit aja, Somi pasti udah jadi mangsa mereka. Tiba-tiba, sistem bunyi keras. Ngasih peringatan ke Soul kalau lebih dari 50% goalnya udah dibantai habis. Bersama para goblin, Soul lalu masukin Somi ke lift sendirian. Bilang kalau dia harus ngurus sisa goblin yang ada. Habis ngirim Somi pergi, dia ngecek bola kristalnya dan nemuin tersangka utamanya, Sang Beraja Red Goblin, yang lagi asik bantai gerombolan Goul labirin sendirian. Soul sempat mikir buat ngirim dia ke bos labirin, tapi langsung batal niat. Dia parno kalau Raja Goblin itu malah beneran ngalahin si bos dan jadi makin overpower buat diurus. Akhirnya, dia mutusin buat masuk labirin dan turun tangan sendiri. Baru aja napak, Soul kaget bukan main pas lihat tumpukan mayat Goul berserakan di mana-mana. Dia buru-buru putar beberapa blok di peta buat hentiin amukan Raja Goblin itu biar nggak makin parah. Habis itu, dia arahin si Raja langsung ke tempatnya, begitu San. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Raja Goblin muncul, langsung ngamuk ngayunin senjata buat habisin Soul. Tapi Soul ngehindar super mulus, tanpa keringat sedikit pun. Sambil terus menghindar, dia bisa ngerasain perubahan gila di tubuhnya dan level statusnya sejak kebangkitan ulangnya. Salah satu alasan utama dia masuk labirin tuh emang buat ngetes skill baru dan nyerahin sisa kerjaan ke Paragon, tapi lihat skillnya yang makin gila. Soul makin pede bisa urus semuanya sendirian. Pas si Raja Goblin terus-terusan nyerang, dia membabi buta. Soul langsung nusuk senjatanya tepat ke pergelangan tangan si Goblin. Si Goblin meronta dan berhasil mukul Soul. Soul malah tetap berdiri kokoh dan malah makasih udah didorong mundur. Soalnya tangan si Goblin udah hancur duluan. Soul mulai ngejek habis-habisan karena tangannya udah nggak bisa dipakai lagi. Makasihnya itu juga karena Soul punya trik baru yang mau dia pamerin. Demi mancing si Goblin mundur ke titik tengah yang dia mau. Soul terus-terusan meledek dia lemah dan cuma menuhin tempat aja. Sayangnya, ejekan receh itu belum cukup bikin si Goblin panas. Gak kehabisan akal, Soul langsung naikin level bacotannya. Dan akhirnya berhasil telak. Raja Goblin itu langsung meledak emosinya pas Soul nanya apa dia itu pengecut. Murka abis, dia langsung nabrak maju buat menghabisin Soul. Tapi Soul malah diam. Tetap bergeming, gak sabar mau ngetes barang mahalnya. Tepat sebelum Raja Goblin nyentuh dia, Soul nyalain alat tolakan yang bikin monsternya kaku di tempat. Sambil senyum licik, Soul ngucapin salam. Berpisahan dan neken jebakan langit-langit berduri yang langsung ngancurin si Goblin jadi bubur. Walau dia udah nguras 20 gold atau sekitar 2 juta won buat pasang jebakan itu. Dia puas banget sama hasil investasinya, saking brutalnya efek jebakan itu. Dia sampai merasa kasihan sama siapapun yang bakal kena nanti. Tepat setelah itu, sistem ngabarin kalau dia naik level lagi dan kawanan Goblin yang dikalahin pakai skill Raja Labirin sekarang udah resmi masuk ke labirinnya. Setelah beres, dia keluar ke hotel. Tapi malah langsung diomelin habis-habisan sama Lehan gara-gara masuk sendirian. Lehan lalu nanya, apa dia ngebantai goblin-goblin itu sendirian? Soul malah pura-pura amnesia, ngakunya kepalanya kebentur. Jelas aja Lehan gak percaya. Secara polisi udah ngasih tahu dia kalau para goblin itu raid tanpa jejak pas Soul masuk ke dalam. Tapi Soul males ngaku. Dia malah bercanda nyuruh Lehan beliin daging panggang kalau mau tahu kebenarannya. Tiba-tiba saja, Seung Hun, sang manajer dari Guild Hanun, nyela obrolan mereka dan minta ngobrol bentar
Lehan setuju. Awalnya si manajer ngucapin terima kasih banget udah bantu guild beresin ledakan bumian itu. Tapi Sol dan Lehan malah jijik gara-gara dia ngomong seolah-olah guildnya ikut turun tangan bersih-bersih. Seung-hun lalu minta mereka tutup mulut dari wartawan. Soalnya guildnya nggak mau publik sampai tahu soal kejadian memalukan ini. Dia janji bakal ganti rugi kerusakan hotel dan melas kalau berita negatif soal guild. Mereka cuma bakal bikin warga panik. Nggak cuma itu, dia juga nawarin. Kalian dan aku pasti kesal dengarnya kan? Dia nawarin donasi besar ke tim penyelamat. Meski Sol muak banget, dia tahu kenyataan pahitnya kalau omongan orang itu ada benarnya. Beda sama biru hunter yang misinya cuma hunter derang kroto. Hunter guild itu levelnya bisa tembus S-rank. Makanya, warga sipil jauh lebih percaya sama guild dan yakin mereka satu-satunya harapan buat berlindung. Tapi Sol paling benci fakta. Nah kalau guild pakai kepercayaan itu, semena-mena buat lakuin apapun sesuka hati mereka. Sol sadar dia nggak bisa ngapa-ngapain. Seberapa bencinya pun dia sama sistem busuk ini. Nggak mau nyerah gitu aja. Dia menepuk bahu manajer itu lumayan keras, sengaja buat nintimidasi. Sol senyum paksa dan setuju sama permintaannya. Toh dia sendiri emang malas banget ngeviralin kejadian ini demi menghindari perhatian nggak penting dari media. Sol juga paham kalau dia nekat bongkar ini, asosiasi hunter pasti bakal ngekubur kasusnya dalam-dalam. Meski gitu, dia ogah biarin guild lepas gitu aja, tanpa basa-basi. Dia minta donasi 10 miliar won buat tim penyelamat. Berhubung mereka bakal terus beresin sampah guild itu, dia niat meres mereka sampai kering. Sol neken bahu manajer itu, nantangin apa dia berani bayar. Sebanyak itu, si Seung-hun langsung melongo. Tapi dia kicep karena udah keburu ngumpul ketakutan. Setelah beresin urusan ledakan Dungyang, Sol dapat jatah cuti 2 hari, jadi dia langsung cabut ke taman buat nyantai. Dia lumayan bangga bisa beresin masalah tanpa ada korban jiwa. Plus sukses meres duit banyak dari guild Hanu. Sayangnya, ada satu hal ngeselin. Gara-gara ini, teman-teman kerjanya terus ngeliatin dia dengan sejuta pertanyaan di muka mereka. Ya wajar sih, dia habis ngebantai segerombolan Red Goblin sendirian. Tapi Sol malas banget buka mulut buat hindarin segala macam drama nggak penting. Kalau sampai orang tahu, Sol Parno ini bakal jadi berita utama dan bikin para guild besar ngincer dia. Makanya dia milih pakai cutinya buat fokus ngurus pemeliharaan. Lap iriannya. Pertama, dia iseng ngitung berapa biaya perbaikan tembok yang hancur sama ngerespawn monster. Labirin ini sayangnya nggak punya mata uang sendiri. Jadi dia harus pakai mata uang universal. Para hunter, yaitu gold, habis dihitung-hitung. Sol sok lihat tagihannya nyampe 53 gold. Gila, mahal banget. Kalau dirupiahin ke mata uang dunia nyata, itu setara 5,3 juta won. Itu 2 kali lipat gaji bulanannya. Meski harganya bikin nangis darah, dia tetap nekat lakuin karena dompetnya masih sisa 80 gold. Tapi sebelum Sol sempat neken tombol bayar, Jeong Hai, anggota dari departemen pengawas, tiba-tiba nelpon dan bikin moodnya langsung hancur. Dengan nada sewot, Sol nyuruh dia langsung ke intinya aja, soalnya ini kan lagi hari libur. Tapi Jeong Hai malah ngegas balik. Nyindir kalau konsep liburannya paling cuma bengong di taman. Dia lalu merintah Sol pakai skill shakernya buat bantu ngelacak seseorang. Tapi tiba-tiba, sambungan teleponnya jadi hening total, bikin Jeong Hai sadar kalau Sol baru ajan. Menutup teleponnya gitu aja. Jeong Hai melongo kaget. Beneran gak habis pikir sama nyali cowok itu. Sementara itu, habis nutup telepon, Sol langsung lupa gitu aja dan lanjut mikirin soal labirinnya. Dia pun memutusin buat hemat gold dan gak ngerespon semua monster labirin. Toh dia bisa turun tangan sendiri kalau ada masalah. Pas dia lagi asyik mikir keras nimbang-nimbang rencana mana yang lebih. Percaya deh, kelanjutannya ini makin kocak. HP-nya bunyi lagi, bikin dia makin emosi. Sol angkat dan ngamuk, nyuruh Jeong Hai ngelacak sendiri karena itu tugas divisinya. Tapi cewek itu malah malas mohon-mohon. Mari kita mulai kisah gila ini. Dia ditawarin misi menyelamatkan wanita dengan bayaran daging sapi. Sol ogah jadi pangeran berkuda putih, tapi daging sapi lumayan menggoda. Untuk meyakinkannya, Jung Yi berjanji
bahwa Seol pasti setuju begitu mendengar nama target buruannya. Seol langsung bertanya siapa orangnya, dan Jung Yi menyebutkan nama Taesan. Tentu saja, nama legendaris itu seketika memancing rasa penasarannya. Mengingat kaliber luar biasa Taesan, Seol sangat ingin menemuinya sekali saja. Jadi dia antusias menerima misi Jung Yi. Tak lama kemudian, dia tiba di lokasi dan mengamati sekumpulan kakek tua bermain catur Korea. Meski belum pernah bertatap muka langsung dengan Taesan, Seol berhasil melacak aura merah gelapnya yang sangat kuat sampai ke sana. Aura gila semacam ini cuma dimiliki para awakener level atas, jadi pastinya sangat mencolok. Bahkan dari jarak jauh, Seol mengamatinya lebih teliti. Ragu apakah kakek kurus kering dan biasa saja ini benar-benar Taesan yang legendaris. Tepat saat itu, lawan main Taesan memergokinya. Sedang menatap mereka dan bertanya, apa dia bisa main catur Korea? Seol menjawab dia lumayan bisa, jadi kakek itu langsung minta saran untuk langkah selanjutnya. Seol mulai memberitahu kakek itu langkah terbaiknya, tapi sebelum dia selesai bicara, indera keenamnya mendadak aktif, menandakan bahaya maut. Saat Taesan melempar bidak catur dengan kecepatan gila, Seol buru-buru menghindar. Membuat bidak itu menghancurkan pohon di belakangnya. Kakek-kakek lainnya panik dan langsung kabur menyelamatkan diri. Sementara Taesan mengomeli Seon karena terlalu ikut campur. Serangan barusan justru menjadi bukti telat bagi Seol bahwa pria ini benar-benar Taesan si legenda yang harus dia lacak. Taesan adalah satu dari 5 hunter tingkat S di Korea. Terkenal sanggup mengubah benda apapun di tangannya menjadi senjata mematikan. Sebelum Taesan sempat menyerang Seol lagi, Jung Yi tiba-tiba menyela Taesan. Bertanya apakah Seol dari Departemen Pengawas. Tapi Seol bilang dia seorang pencari dari tim penyelamat. Taesan sedikit memuji keahliannya sambil menyebutnya sombong. Dan Seol dengan santai menerima pujian itu, makin menyombongkan dirinya. Tanpa rasa malu, Jung Yi memberitahu Taesan bahwa dia mencarinya karena para peserta pelatihan. Departemen Pengawas sudah berkumpul untuk mendengarkan kuliahnya. Taesan setuju ikut pulang bersamanya. Lalu Jung Yi bertanya, bagaimana Seol bisa melacak orang yang bahkan gagal ditemukan oleh seluruh Departemen Pengawas? Seol dengan songongnya menjawab bahwa itu karena kemampuannya memang luar biasa. Dia kemudian bersiap untuk pergi, tapi Taesan menyuruhnya untuk ikut dengan mereka. Nah, perhatikan bagian ini. Karena Taesan ingin melihat apakah mulut sombong Seol sebanding dengan bakat aslinya. Di pertemuan peserta pelatihan Departemen Pengawas, Taesan memberikan sedikit demonstrasi keren, memberitahu mereka bahwa setiap awakener punya batas kapasitas maksimal masing-masing. Artinya hunter tingkat C tidak akan pernah bisa naik kelas. Namun, dia menjelaskan bahwa sistem ini bisa sedikit dimanipulasi, tergantung pada tekad seseorang. Karena seni bela diri tidak bisa diukur dengan angka. Taesan menegaskan bahwa mereka bisa menjadi lebih kuat tergantung seberapa ahli menggunakan senjata. Saat Taesan membakar semangat penonton dengan pidato motivasinya yang epik, Seol malah melamun karena dia cuma ingin pulang dan lanjut mempelajari labirinnya. Tiba-tiba, Taesan membentak seorang pria bernama Siu di sebelah Seol, menanyakan sudah berapa lama dia menerima pelatihannya. Siu menjawab bahwa dia sudah berlatih di bawah Taesan selama 4 bulan penuh. Siu ini ternyata salah satu dari segelintir hunter tingkat B di Departemen Pengawas. Taesan memujinya atas bakatnya yang luar biasa, lalu bertanya apa syarat utama untuk menggunakan pedang. Siu menjawab dengan penuh keyakinan bahwa kekuatan absolut dan pemahaman skill adalah syarat mutlak. Taesan terdiam sejenak, sebentar sebelum melempar pertanyaan mematikan itu kepada Seol. Bukannya berpikir keras, Seol dengan santai menjawab bahwa tekad untuk menggunakan senjata itulah yang paling dibutuhkan. Di obrolan penuh nada meremehkan langsung meledak di tengah kerumunan karena jawaban asal-asalannya. Dan semua orang jelas lebih menyukai respons masuk akal Siu. Mereka juga menyinggung kalau Seol bahkan bukan peserta pelatihan departemen mereka. Taesan lalu menegaskan bahwa Seol menjawab terlalu kelewat santai dan bertanya apakah dia benar-benar yakin dengan jawabannya. Seol bilang dia sangat yakin, takjub karena Taesan cukup peka untuk memahami maksudnya. Taesan menegur Seol karena punya sikap yang terlalu senaknya, tapi tetap mengumumkan bahwa jawaban itulah yang paling tepat. Jelas saja,
Xiu tidak terima mendengarnya, dan Sel sendiri malah bingung. Meski tetap berterima kasih, Xiu dengan emosi mempertanyakan keputusan Taesan dan menolak menerimanya karena Sol bukan peserta pelatihan elit sepertinya. Sol lumayan kebingungan melihat amukan kekanak-kanakan Xiu. Sementara Taesan memberitahu Xiu bahwa siapapun yang memenuhi syarat berhak berdiri. Di panggung ini, dia kemudian mengumumkan akan memberi Sol kesempatan yang sama seperti Xiu untuk lulus ujiannya, dan mereka berdua hanya perlu membuktikan jawaban masing-masing. Xiu langsung menerima tantangan itu, tapi Sel malah menolak tawaran itu mentah-mentah. Namun, Taesan memintanya berpikir ulang, mengatakan bahwa dia akan mengangkat siapapun yang lulus ujian sebagai murid pribadinya. Bayangkan saja, pikiran menjadi murid dari seorang monster tingkat es seketika memancing ketertarikan Sel. Selain belajar menjadi 100 kali lebih kuat, ini juga tiket emas untuk naik jabatan dengan cepat. Melihat Sel sudah masuk ke dalam perangkapnya, Taesan bertanya, apakah dia tergoda? Kalian dan aku pasti sudah tahu jawabannya kan? Sel ragu sedetik sebelum menerima tawaran Taesan dengan tegas. Setelah itu, mereka pindah ke lokasi ujian dan Taesan berkata, mereka harus menggunakan skill yang akan dia wariskan untuk menghancurkan sebuah batu ether. Dia berjanji akan mengangkat siapa saja yang bisa memecahkan batu itu sebanyak mungkin menjadi muridnya. Tentu saja ini adalah tugas yang sangat mengerikan, karena batu ether adalah batu super langka yang cuma ada di kuil suci. Karena dipenuhi kekuatan sihir padat, hanya awakener kuat yang sanggup menghancurkannya. Seol lalu mulai bertanya-tanya apa maksud Taesan dengan mewariskan skill. Sementara Xiu yang bertekad memenangkan tantangan ini, membakar semangat penonton untuk mendukungnya. Kerumunan bersorak heboh untuk Xiu, sementara Seol membulatkan tekadnya untuk meraih peluang emas ini apapun yang terjadi. Taesan lalu bersiap untuk mewariskan skill tersebut, tapi dia memperingatkan bahwa mereka akan otomatis gugur jika tidak merasakan efek apapun. Saat dia mulai menurunkan skill itu pada Seong dan Xiu, aura merah yang mengerikan menghantam mereka. Sistem milik Sel mendadak mendeteksi aura tersebut, tapi sebelum dia bisa mencernanya, tekanan aura Taesan nyaris menyedot habis napasnya. Meski begitu, dia bertekad untuk bertahan sampai akhir demi menerima skill itu. Tepat saat dia hampir pingsan kehilangan kesadaran, ketenangan tak terduga menyelimuti Sel saat dia melihat skill warisan dari Taesan. Sebuah tombak muncul di hadapannya, dan sistem langsung memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan skill pikiran tenang. Sistem juga mengabarkan bahwa dia telah menguasai ilmu tombak Raja Naga. Saat Taesan memperhatikan ekspresi Xiu dan Sel, dia memuji mereka karena punya bakat yang pas untuk menerima warisan ini. Normalnya, orang lain tidak merasakan apa-apa atau malah pingsan duluan sebelum sempat menerima skill mengerikan tersebut. Setelah itu, dia bertanya siapa yang mau maju duluan, dan Xiu tanpa ragu langsung mengambil giliran. Xiu bertekad membuat semua orang melongo, memastikan mental Sol hancur sebelum sempat menantangnya. Sambil bersiap mengayunkan serangan ke batu itu, dia mengutuk Sel pelan, menuduhnya menggunakan uang untuk menyuap jalan masuknya. Dia benar-benar gagal paham bagaimana hunter tingkat D tak berguna bisa menahan skill warisan milik Taesan, bertekad menunjukkan dominasi mutlaknya. Xiu mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya untuk menebas batu ether dengan pedang, dan berhasil memotong bongkahan besar dari batu tersebut. Penonton seketika takjub dengan kekuatan Xiu dan merasa bakatnya cuma terbuang sia-sia di departemen pengawas. Taesan mencatat bahwa Xiu sukses menguasai ilmu pedang Raja Naga. Setelah pertunjukannya yang sombong, Xiu mengejek Seol, memberitahunya bahwa dia harus sadar diri sebagai seorang junior. Tapi Seol membalas telak hinaan itu, menyebutnya punya sindrom rendah diri, karena selalu merasa harus membuktikan kekuatannya. Sebelum aksi saling hina ini makin liar, Taesan menyuruh mereka diam dan memberitahu Seol bahwa sekarang gilirannya. Seol lalu maju ke depan, berpikir dia cuma membalas Xiu karena nadanya yang sangat merendahkan. Meski dia sadar betul tidak sebanding dengan Xiu kalau adu kekuatan murni, Seol tidak membiarkan hal itu menjatuhkan mentalnya. Karena dia yakin ini bukan soal tenaga, melainkan tekad baja. Ini adalah ujian untuk membuktikan jawabannya benar dan Taesan sudah mengonfirmasinya sejak awal.
Meskipun dia menjawabnya dengan sangat santai, Seo sangat yakin. Jadi dia berhenti sejenak untuk memikirkan kenapa jawabannya adalah yang paling tepat. Begitu dia mengingat sang hunter penyelamat, yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya, Seo akhirnya menemukan alasan pastinya, yaitu untuk menjadi sepertinya. Sama seperti hunter itu, Seo menjadi hunter penyelamat agar orang lain bisa merasakan harapan yang sama saat dia diselamatkan dulu. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Jangan pernah meremehkan tekad baja seseorang. Dengan keyakinan itu, Seol menyalurkan seluruh kekuatannya, langsung mengaktifkan skill penusuk jantung api naga dia. Coba kalian perhatikan baik-baik. Dia baru saja melepaskan api raksasa yang hancurkan batu ether, bikin semua penonton dan Siu benar-benar melongo. Sambil jalan santai, Seo mengejek Seo karena posisinya direbut Junior. Tason lalu memujinya karena berhasil mengeluarkan kekuatan asli dari senjatanya tersebut. Tason langsung mengangkat Seo sebagai muridnya, yang tentu disambut sorak-sorai penonton. Di tempat lain, Johnny sedang disudutkan oleh geng preman pimpinan Gintai. Si Pirang mengejek Yonei, bilang dia kena sial karena terlalu ikut campur urusan temannya. Sebelumnya, Yonei sempat menampar Gintai yang menindas sahabatnya. Tindakan itu malah bikin masalah makin parah. Temannya sampai mencoba mengakhiri hidup demi kabur dari penindasan. Gintai lalu dengan sengaja mengungkit kejadian itu. Mengingat temannya masih kritis di rumah sakit, Johnny melotot marah. Gintai yang makin girang langsung menamparnya, tapi tiba-tiba seorang hunter tingkat B muncul. Gintai lalu menyuruh kelompoknya pergi sambil memastikan Johnny tidak bisa kabur. Dia juga meminta hunter itu mengikuti mereka ke suatu tempat yang sangat sepi. Tujuannya cuma satu, untuk menyiksa Yongi sepuasnya. Sementara itu, Jongha memuji Seo yang baru saja diangkat jadi murid oleh hunter tingkat S. Tasom sempat meminta Seo memilih senjata, dan dia mengambil tombak. Jongha meragukan pilihannya, tapi Seo merasa itu sangat sempurna karena sistemnya berkata lain. Itu adalah tombak evolusi bernama Loga yang bisa berubah bentuk sesuai keinginan. Sesampainya di kantor, Jongha ngomel karena ini sudah lewat jam kerjanya. Seo malah mengejeknya lebay karena cuma duduk seharian di departemen pemantauan. Jongha yang emosi langsung menyerang, tapi Seo menahannya sambil melihat sebuah keributan. Seorang wanita yang terlihat panik memohon pada satpam agar diizinkan bertemu Seo. Namun penjaga keamanan itu melarangnya masuk dan menyuruhnya lewat telepon saja. Wanita itu menangis karena Seo tidak mengangkat teleponnya. Seo lalu menghampiri mereka dan bertanya ada apa. Wanita itu langsung mencengkeram erat baju Seo. Dengan suara bergetar, Ibu Yonhi itu bilang kalau putrinya diculik ke zona kuning. Seo langsung marah besar dan bertanya siapa pelakunya. Di dalam zona kuning, anak buah Gintai mulai ketakutan berada di tempat berbahaya itu. Gintai menyombongkan diri karena mereka dikawal hunter tingkat B. Sekarang perhatikan adegan ini. Gintai mulai mengejek, bilang monster di sini lemah dan dia mau melihat gadis itu bertarung. Benar-benar gila. Karena sadar Gintai cukup gila untuk melemparnya ke monster, Yoni langsung lari sekuat tenaga. Dia bertekad untuk kabur dari si psikopat ini secepatnya. Namun sebelum dia berhasil melarikan diri, Gintai menyuruh si hunter menghentikannya. Hunter itu langsung menjegal kaki Yoni sampai jatuh. Gadis itu teriak minta tolong. Si Pirang tertawa dan bilang percuma saja karena tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba hunter itu merasakan sesuatu dari dalam kegelapan dan menyuruh semuanya mundur. Karena Gintai meyakinkan bahwa monsternya lemah. Si Pirang mengabaikan peringatan itu dan mati konyol. Si hunter dengan cepat maju menahan serangan sangat mematikan. Gintai pucat pasi melihat mayat temannya yang bergelimpangan. Hunter itu menyuruhnya lari lewat jalan mereka datang. Tapi Gintai sudah terlalu gemetar untuk bergerak. Dia panik bertanya monster apa itu. Hunter menjawab itu Stinghound, sejenis tawon raksasa. Sementara itu, Seo yang sudah masuk menelepon untuk berterima kasih. Jongmin dari kelas tempur adalah orang yang melacak posisi Yonhei. Dia bilang cuma merespons laporan orang hilang, lalu memperingatkan Seo agar sangat berhati-hati. Jongmin melarangnya masuk sendirian, tapi Seo sama sekali tidak takut. Setelah menutup telepon, dia mengawasi area zona kuning yang dulunya tidak seburuk ini. Area itu ditutup total setelah lepas kendali akibat ledakan Dungeon. Meskipun monster di sini tidak terlalu kuat, mereka sangat licik dan merepotkan. Seo mengakuinya
setelah membantai beberapa dari mereka tadi. Memang lemah, tapi mustahil bagi gadis biasa seperti Yoni untuk bisa bertahan hidup di sana. Dia pun bergegas mencari gadis itu, namun kawanan tawon kembali menyerang. Bukannya membasmi mereka dengan tangannya sendiri, Xiao merencanakan hal lain. Karena diburu waktu, Xiao bersiap memindahkan mereka ke dalam labirin. Dia memancing mereka berkumpul, tapi sempat merinding karena jumlah kawanan itu sangat banyak. Saat sengatan dimulai, Xiao lari terbirit-birit dan terpojok. Walau sudah memasukkan banyak monster ke bola labirin, jumlah mereka seolah tidak ada habisnya. Pasti kalian juga berpikir hal yang sama denganku. Situasi ini makin kacau karena labirinnya bisa benar-benar hancur jika dia paksa memasukkan lebih banyak. Di sisi lain, dia juga tidak sanggup melawan sisanya sendirian. Akhirnya Xiao mengambil keputusan gila. Dia menyedot habis semua tawon ke dalam bolanya. Lalu dia menuangkan seluruh air kolam raksasa ke dalam labirin. Tawon-tawon yang hampir menjajah tempat itu mendadak kaku saat merasakan bahaya datang. Arus air raksasa langsung menerjang dan menenggelamkan mereka semua. Hati Xiao benar-benar hancur melihat kerusakan kerajaan kecil kesayangannya itu. Biaya perbaikannya pasti sangat mahal dan bikin dompet menangis. Itu alasan utama kenapa tadi dia sangat ragu, tapi untunglah cara brutal ini berhasil. Setidaknya masalah monster di luar sudah beres. Di tempat lain, rombongan Jintai masih berlari menyelamatkan nyawa. Jintai mulai hilang kesabaran pada hunter tingkat B. Hunter itu beralasan jumlah serangannya terlalu banyak, bikin Jintai makin emosi. Mereka tersesat dan sekarang terjebak bersama hunter pengecut yang sama sekali tidak berguna. Makin parah lagi saat satu anak buahnya yang lain tewas tertusuk sengat tawon. Jintai akhirnya sadar dia melakukan kesalahan fatal karena main-main di zona kuning. Saat tawon mengepung, si hunter sibuk mengurus bagian belakang sementara Jintai terus saja merepet. Menyuruhnya menjaga area depan juga, padahal dia cuma diam. Satu tawon nekat menerjang, Jintai yang sangat egois langsung menarik Yoni sebagai tameng hidup. Beruntung, ada serangan kilat yang menghancurkan monster itu sebelum melukai Yonhei. Semua kebingungan, bukannya berterima kasih, Jintai malah menggonggong ke arah bayangan gelap. Xiao yang muak langsung muncul dan memperkenalkan diri sebagai hunter Bero. Dengan tatapan membunuh, dia bertanya, apakah Jintai yang menyeret Yonhei kemari? Yonhei yang menangis lega melihat pahlawannya datang, langsung berlari memeluk tubuh Xiao. Xiao bertanya apa dia terluka, karena baru kali ini melihatnya menangis. Jintai merusak suasana dan berani membayar berapapun asal ditunjukkan jalan keluar. Yonhei menyuruh Xiao mengabaikan sampah itu, raut wajah Xiao mendadak menjadi sangat gelap. Dia meminta maaf, lalu memukul tengkuk gadis itu sampai pingsan. Xiao meletakkan Yonhei dengan lembut dan berjanji akan pulang setelah membersihkan sampah ini. Jintai kaget dan panik, bertanya apa yang sebenarnya sedang dia lakukan. Sampai di sini dulu kawan, Xiao menancapkan tombaknya karena bersiap menghajar si bodoh itu. Percaya padaku, kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya nanti. Ikut aku, kita bakal saksikan Klis Towok sombong yang nanya, lu tahu siapa gue? Tapi kejutannya, Xiao santai bilang kalau wajah Gentai itu sudah terkenal banget di kalangan hunter. Biru Xiao membongkar kalau Towok ini rupanya anak dari Bunjil, seorang hakim Mahkamah Agung. Usut punya usut, Gentai ini terkenal suka merundung, mencuri, dan melakukan berbagai tindakan kriminal gila lainnya. Tapi berkat uang dan koneksi bapaknya, dia selalu berhasil menyogok untuk lolos setiap saat. Melihat Xiao yang sudah tahu semua rekam jejak buruknya, Gentai pikir dia masih bisa mengintimidasi. Jadi, dia menatap Xiao tanpa rasa takut dan songong menantang, tanya mau ngapain sekarang. Xiao langsung menendang tulang keringnya. Otak Gentai semacam melek sebentar sebelum dia akhirnya ambruk ke tanah karena kesakitan luar biasa, tapi Xiao sama sekali ugah memberinya sedikit pun waktu untuk sekadar bernapas dan langsung menjadikannya samsak tinju hidup. Xiao menyuruh Gentai mencoba menyogoknya sekarang karena itu kebiasaan buruk favoritnya. Xiao pun menghajarnya beberapa kali lagi tanpa ampun, tetapi sebelum dia lanjut, si hunter ikut campur. Dia mencoba memukul, tapi Xiao dengan lincah menghindar dan melepaskan Gentai. Xiao sadar pengawal bayaran itu sudah selesai membereskan semua lebah di area tersebut. Di saat yang sama, Gentai kegirangan dan mulai banyak omong lagi. Dia sangat yakin hunter tidak gunanya itu
yang padahal kesusahan lawan lebah lemah bakal bisa dengan gampang menghabisi seorang hunter biru peringkat D. Sialnya buat mereka, Xiu bergerak secepat kilat, menghindari setiap serangan hunter itu. Sementara itu, Xiu juga sudah emosi karena awalnya dia berniat membiarkan mereka pergi dengan peringatan. Tapi karena hunter ini berniat membunuhnya, Xiu memutuskan untuk menghabisi mereka sekalian berkedok pembelaan diri. Saat pertarungan berlanjut, Xiu pun mulai mengeluarkan seluruh jurus terbaiknya. Sampai hunter itu kebingungan karena hunter biru normalnya kan lemah banget. Nyatanya, kekuatan Xiu entar bagaimana justru jauh melampaui dirinya. Bikin dia mempertanyakan ulang segala hal yang dia tahu soal sistem peringkat. Bahkan dia mulai curiga kalau Xiu mungkin saja berbohong soal identitasnya. Meskipun begitu, hunter ini merasa masih bisa menang telak karena senjata Xiu kan cuma sebatang tombak biasa. Perhatikan baik-baik bagian ini, semuanya bakal makin gila. Dia memutuskan maju memangkas jarak, yakin banget bisa menebas Xiu dari dekat. Sayangnya, realita tidak seindah ekspektasinya karena tepat saat dia cukup dekat, Xiu langsung mencengkeram tangannya seolah memang sudah menunggu momen itu. Xiu menonjok tepat di wajahnya, memberinya operasi plastik gratis yang sukses bikin si hunter langsung pingsan. Gentai pucat pasti melihat pemandangan itu dan panik meneriakinya untuk bangun melindunginya lagi. Apesnya, kesadaran si hunter sudah melayang entah kemana, membuat Gentai mulai meragukan apakah orang ini hunter peringkat B jalur orang dalam. Nah, disinilah Xiu baru sadar kalau dia baru saja meratakan hunter peringkat B tanpa keringat. Dia menyimpulkan ini pasti efek dari peningkatan status setelah mengalahkan kawanan lebah tadi. Jadi kekuatannya mungkin sudah jauh melampaui level hunter peringkat B biasa. Xiu tersenyum miring menyadari hal ini, yang jelas bikin Gentai makin kepanasan. Berhenti jadi pengecut, dia memungut sebuah batu dengan bodohnya berharap bisa melakukan apa yang bahkan gagal dilakukan oleh seorang hunter peringkat B. Saat dia menyerbu maju, Xiu kebingungan tapi tetap santai. Hanya dengan satu ayunan ringan tombaknya, dia merubuhkan Gentai Xiu. Lalu bertanya gimana rasanya sekarang jadi pihak yang ditindas. Dia mengingatkan Gentai bahwa korbannya dulu menderita jauh lebih parah dari ini. Tapi Gentai sama sekali tidak menyesal dan malah menyuruh Xiu untuk diam. Karena Xiu tidak punya uang dan kekuasaan, sebab memang begitulah dunia bekerja. Melihat bajingan ini, sama sekali tidak kapok. Xiu merasa dunia bakal jadi tempat yang lebih indah tanpa adanya sampah. Tak tertolong macam Gentai, ancaman ini bikin Gentai sedikit ketakutan. Tapi Xiu sama sekali ogah mengotori tangannya. Dia sekadar menggendong Yonhe dan bilang ke Gentai kalau dia akan meninggalkannya untuk jadi mangsa kelaparan. Monster buas di sabuk kuning. Sebelum Gentai paham situasinya, puluhan mata menyeramkan muncul dari dalam kegelapan, disusul sekelompok serigala monster. Gentai dengan panik langsung berteriak keras, menyuruh mereka mundur. Masih berharap alam semesta tiba-tiba memberinya kekuatan super untuk mengendalikan hewan. Ya jelas tidak kejadian. Kawanan serigala itu langsung menerkamnya sementara Xiu pergi diam-diam membawa Yonhe di pelukannya. Keluar dari sabuk kuning, Yonhe akhirnya reuni dengan keluarganya dalam tangisan haru. Jungmin memberitahu Xiu bahwa para pejabat yang membantu Gentai masuk ke sabuk kuning itu sudah ditangkap dan dipecat tidak hormat dari Departemen Atletik. Dia juga menebak kalau suasana kota bakal sedikit kacau untuk sementara waktu ke depan. Dan benar saja sesuai dugaannya, insiden gila ini memicu kemarahan publik luar biasa saat pejabat-pejabat itu dihukum. Bahkan ayah Gentai pun ikut terseret masalah. Terpaksa mundur dari jabatannya di Mahkamah Agung demi bisa secara menyeluruh menyelesaikan skandal tersebut. Setelah kejadian itu, Xiu menerima notifikasi misi dari sistem untuk memburu Ratu Laba di area sabuk kuning dalam waktu 30 hari. Jika misi ini berhasil, kita pasti mikir hal yang sama kan? Misinya gila. Jika sukses, dia diganjar belati sengat, 100 emas, dan Royal Jelly Ratu. Tapi awas, penalti kegagalannya adalah kehilangan 50% performa tempur melawan monster tip. Seranggan, Xiu ingat dia sempat melihat sekilas wujud Ratu Lebah itu saat perjalanan keluar dari sabuk kuning. Meski dia sadar betul ratu itu bukan target mudah karena dilindungi pasukan penjaganya, Xiu
tetap saja semangat 100% menyambut misi ini. Dia yakin sang ratu pasti luar biasa kuat, karena kroco-kroconya saja hampir menghancurkan labirin miliknya. Setelahnya, Xiao pamit pulang lebih awal ke Lehan dengan alasan ada urusan penting lain. Tapi waktu Lehan tanya, apa semua dokumen laporannya sudah kelar, Xiao langsung mematung sejenak sebelum secepat kilat menghilang dari sana. Karena dia masih punya waktu sebulan sebelum misi ratu lebah kedaluarseng, Xiao merasa wajib bersiap maksimal, karena pasukannya yang sempat berkurang pasti bakal cepat memperluas wilayah lagi. Xiao pun tiba di sebuah kuil, dan Taan langsung mengomelinya karena dia telat dan menyuruhnya lekas masuk, karena Taan ingin memulai latihan mematikan Xiao detik itu juga. Setelah masuk dan berganti pakaian seragam dojo, Xiao akhirnya pelan-pelan mencerna fakta bahwa dia kini benar-benar murid Taan, tapi kakek tua itu melarangnya besar kepala. Soalnya masih ada 2 murid senior lain di atasnya. Tambahan lagi, porsi latihan neraka yang bakal dia jalani sebentar lagi dijamin bakal bikin dia megap-megap. Taan membawa Xiao masuk ke ruang latihan, di mana dia bertemu salah satu murid senior, Gunsu. Di ruangan itu terpampang tulang rahang monster besi, varian super langka yang tidak ada di belahan bumi manapun, sambil memamerkan bekas luka pertarungan di sekujur punggungnya. Taan mengaku kalau monster sialan itulah makhluk pertama yang nyaris mengirimnya ke akhirat. Taan berjalan santai mendekati tulang rahang tersebut dan memberitahu Xiao kalau inilah ujian pertamanya. Taan menggenggam pegangan yang sudah terpasang di tulang rahang itu, lalu menariknya sampai terbuka dengan kekuatan gila-gilaan. Selesai memamerkan otot dan cara mainnya, dia melepaskan rahangnya sambil ngedumien kalau tulang itu masih aja keras kepala. Gunsu bertepuk tangan heboh buat gurunya, memujinya karena selalu tampil luar biasa gahar. Di momen yang sama, Xiao jelas terbelalak. Shock berat melihat betapa kekarnya otot kakek itu. Taan kemudian menantang Xiao mencoba apa yang baru dia lakukan, dan Xiao pun setuju. Dia mendekati rahang itu, sangat pet, karena kekuatannya sekarang sudah di atas hunter peringkat D, jadi wajar kan kalau dia pede. Ya, walau mungkin tidak bisa membukanya lebar-lebar seperti Taan, minimal dia yakin bisa menggesernya. Tapi Xiao sama sekali gagal menggerakkannya, dan Taan malah kaget melihat rahang itu diam saja. Xiao ogah percaya kenyataan pahit ini, dan terus meronta-ronta melawan tulang rahang itu. Taan nyingir dan bilang kalau latihan inilah yang bakal membentuk otot fisiknya. Jadi dia cuma perlu terus mencoba sampai berhasil. Sambil berlalu pergi, Taan menekankan ke Xiao bahwa tidak akan ada tahap selanjutnya sampai dia bisa mencongkel rahang itu terbuka diam-diam. Gunsu sama sekali tidak terkesan. Sinis menyimpulkan kalau Xiao cuma bocah jalur ordal. Esok harinya, saat Gunsu berjalan menuju ruang latihan, dia merenung kalau selama 2 tahun terakhir dia sudah banting tulang lebih keras dari siapapun, demi membuktikan diri pantas menjadi murid langsung. Tapi pada ujungnya, malah Xiao yang datang entah dari mana yang merebut posisi itu. Gunsu kesal setengah mati karena posisi itu tidak jatuh ke sesama hunter peringkat B, melainkan ke kultur random dari biro. Karena merasa usahanya dihianati, Gunsu merasa dunia ini sangat tidak adil. Dia melangkah masuk ke ruang latihan dan kaget bukan main saat mendapati Xiao rupanya sudah ada di sana, sedang asyik bersih-bersih. Dia menyapanya dengan nada ketus dan dingin. Dan Xiao malah menyuruhnya bicara santai saja kak, karena dia anak baru. Gunsu dengan ketus menolak sok akrab. Jadi, siapa yang menang di duel senior junior ini? Pastikan kalian tonton terus bareng aku buat lihat kelanjutannya. Ikuti terus ceritanya bersamaku, karena manhwa ini makin seru. Gunsu sangat terkejut melihat Sasana yang super bersih. Dia bertanya, apa Xiao membersihkannya sendiri, dan Xiao membenarkannya. Gunsu langsung pergi dan melarangnya mengulangi hal itu, karena membuat murid lain terlihat buruk saat murid langsung malah mengerjakan tugas rendahan. Xiao kaget dan bertanya kenapa harus ada hierarki senioritas untuk hal remeh seperti ini. Xiao bilang dia cuma kebetulan punya waktu luang hari itu. Jadi dia memutuskan untuk membersihkan tempat itu sekalian. Menurutnya status murid langsung bukan berarti dia bisa melempar pekerjaan ke orang lain karena mereka semua sedang fokus berlatih. Gunsu menatap tajam ke arah Xiao dan tidak percaya betapa menyebalkannya anak ini.
Selama 2 minggu berikutnya Gunsu melihat Sul terus datang berlatih dan bahkan selalu pulang. Paling akhir, Gunsu akhirnya menyadari bahwa walaupun statusnya sangat tinggi, dia tidak pernah sombong atau merendahkan siapapun. Gonu berlatih sangat keras seolah nyawanya jadi taruhan sambil tetap ramah pada semua orang. Gion sama sekali tidak menemukan celah buruk padanya dan ini malah bikin dia makin kesal. Karena Xiao adalah sosok ideal yang dia impikan. Beberapa waktu kemudian, Xiao hampir berhasil membuka rahang itu, tapi dia gagal lagi. Tangannya sampai berdarah di gagang mesin karena terus ditarik. Mendadak Gunu berjalan mendekat dan memberinya sebotol air dingin. Mengejutkannya, Gunsu menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri dan tentu saja Xiao kaget karena Gunsu mulai bicara santai. Xiao mengambil botol itu dan masih meminumnya saat terdengar siren nyaring dari kejauhan. Xiao bertanya suara apa itu, lalu Gunsu menjelaskan bahwa itu adalah sinyal pengerahan dari Guild Overcross. Rupanya hari itu, mereka sedang menuju Dungeon terdekat. Xiao kaget karena guild itu masih beroperasi pada jam segini. Lalu Gunsu menyebutkan kalau Overcross memang aktif 24 jam. Seoul heran dari mana Junu tahu, dan dia mengaku pernah bekerja di sana sebentar, keesokan paginya, Guild Overcross keluar dari Dungeon setelah sukses menangkap monster orc darah baja. Salah satu hunter bertanya pada rekannya, apakah sebenarnya legal bagi mereka untuk berburu monster dengan cara kotor begini. Rekannya menjawab bahwa, secara aturan resmi hal itu jelas dilarang keras. Tapi orc yang baru ditangkap ini bisa terjual minimal 12 miliar won di pasar gelap. Dia bilang hasil tangkapan ilegal inilah yang membayar gaji mereka. Salah satu hunter ternyata memegang kalung si orc. Dan monster itu langsung mengamuk saat melihatnya. Dua orang bodoh itu malah mulai. Sekarang perhatikan dengan cermat. Mereka membuang kalung itu dan membuat si orc sungguh mengamuk parah. Sementara itu, Seo dan timnya baru saja menyelesaikan misi penyelamatan dan bersiap kembali menuju asosiasi. Ketua tim mengingatkannya soal acara makan malam. Tapi dia menolak karena masternya sedang pergi dan menyuruhnya menjaga murid lain di markas. Namun mendadak, alarm darurat berbunyi nyaring. Meminta bantuan karena monster bos bintang 3 yang diangkut secara ilegal telah lepas dan sedang mengamuk di luar kendali. Yang paling mengejutkan, insiden parah itu terjadi tepat di Asosiasi Seni Bela Diri Korea. Di sana, si orc sudah menghancurkan segalanya, membuat Gonu babak belur berdarah dan sangat tidak berdaya. Gunsu memikirkan kembali semua hal yang terjadi dan menyadari kalau selama ini dia terlalu sombong menganggap dirinya jenius. Dulu dia pikir wajar saja kalau mereka menindas dan memeras guild kecil karena itu adalah hak si kuat. Namun, sejak hari dia dikhianati dan dibiarkan mati oleh anak buahnya sendiri, barulah dia sadar betapa kacaunya pemikiran itu. Dia hanyalah sekrup mesin dan bisa dibuang kapan saja. Gonu juga sadar dunia ini sangat kejam dan busuk. Meski begitu, dia yakin masih ada orang baik karena seseorang pernah menyelamatkan nyawanya. Jadi dia berusaha mengikuti jejak pahlawan itu untuk membuat dunia jadi sedikit lebih baik. Bukannya menyerah di depan orc mengerikan itu, Gonu kembali bangkit berdiri dan berteriak keras, mengatakan bahwa semua penderitaannya telah mendorongnya untuk bertahan hidup. Selama 2 tahun di neraka, Gonu menodongkan pedangnya ke arah sang orc, walau sekadar bergerak saja sangat sulit. Dia tahu dia harus menahan monster gila ini selama mungkin agar murid lain bisa kabur. Saat itu juga, si orc melayangkan pukulan maut dan Gonu sudah terlalu lelah untuk mengelak. Dia sudah membayangkan kepalanya melayang terputus. Tapi mendadak Seol muncul menahan pukulan itu. Dia memuji Junsu, bilang kalau usahanya sudah cukup. Seol menyuruh Gonu menyerahkan sisanya padanya. Detik berikutnya dia mengaktifkan labirin, menarik paksa monster orc itu masuk ke dalam. Begitu tiba di sana, orc itu tidak membuang waktu dan langsung memburu Seol. Kalian pasti tidak menyangka ini kan? Seo juga kaget melihatnya sangat beringas. Dia tidak percaya orc itu masih punya banyak tenaga padahal baru saja melawan Guild Overcross Sang. Orc buas mengejarnya, melintasi lorong labirin, sambil menghancurkan dinding di sekitarnya dengan sangat brutal. So akhirnya berhenti sejenak, mengakui bahwa dia tidak sanggup melawan orc ini sendirian, jadi dia butuh bantuan. So memanggil para goblin merah mengepung si orc.
Mereka menerjang, berusaha menundukkan monster itu, sementara Soul mencari celah. Namun, si orc itu lewat kuat, hingga dia mencabik para goblin seolah merobek kertas tipis. Soul hanya bisa menonton pasukannya hancur lebur di tangan monster itu. Dia kesal melihat kerusakan parah pada dinding labirinnya, padahal dia sudah bekerja keras memperbaikinya. Dia sadar umpan goblin saja tidak akan cukup membuka celah yang dia cari, meskipun ragu mengeluarkan monster level tingginya karena risikonya besar. Dia sadar sudah tak ada pilihan lain. Siul lalu memanggil bos labirin, Kaori, yang langsung bentrok sengit melawan orc. Chayori mulai kewalahan, tapi ini memberi Soul waktu krusial untuk melompat dan menusukkan tombak tajamnya tepat ke kepala orc. Sayangnya, serangan telak ini tidak mematikannya. Dan dia masih punya cukup tenaga untuk menghancurkan Kaori dengan kalahnya bos labirin. Sistem memberitahu Xiao bahwa respon saat ini tidak tersedia. Xiao mundur dengan kemarahan memuncak karena bos andalannya mati. Karena murka, dia langsung mengaktifkan jebakan aula baja, serangan. Panah menghujani si orc tanpa henti, memberi Xiao celah menebas kaki monster itu dengan tombaknya. Si orc tersungkur ke tanah. Dan Xiao langsung menyalakan jebakan paku plafon yang seketika meramukan monster itu. Tubuhnya pipis tergencet. Xiao memuji otaknya sendiri karena sengaja menumpuk semua jebakan di area itu sebagai antisipasi. Kalau orc ini mengamuk, tapi secara mengejutkan, muncul peringatan sistem yang mengatakan bahwa ketahanan labirin turun menjadi 72% dan akan otomatis menghilang saat menyentuh angka 60%. Parahnya, semua monster akan dilenyapkan. Xiao memegangi kepalanya karena frustrasi, sebab kehilangan monster bos adalah kerugian besar. Meski begitu, dia tahu nyawanya bakal melayang kalau bukan karena labirin ini. Mendadak, tanah mulai bergetar hebat, membuatnya bingung soal apa yang terjadi. Sebelum dia menyadarinya, orc itu menerobos hancur dari lantai bawah dan kini terlihat 100 kali lebih berbahaya. Sistem menyatakan orc memulai amukan fase terakhirnya. Dan Soul akhirnya mengakui bahwa si orc ini memang sangat kuat, karena labirin tak akan bertahan lama. Soul memutuskan kembali ke dunia luar, yakin bahwa gedung asosiasi pasti sudah dievakuasi. Dia berencana menghabisi monster itu di tempat yang lebih luas. Sementara itu, Gonu sedang berjalan kebingungan mencari kemana Soul menghilang. Mendadak, gerbang portal terbuka tepat di sebelahnya. Sebelum Gonu mencerna apa yang terjadi, dia melihat Xiao dan si orc sedang bertarung sangat ganas. Saat bertukar pukulan fatal, Soul menyadari sesuatu yang aneh. Dia ternyata mampu mengimbangi kecepatan orc buas itu dan sempat menduga si orc kelelahan. Tapi pikiran itu langsung ditepis saat dia sadar pukulannya sendiri jauh lebih berat dari sebelumnya. Meskipun serangan si orc juga makin brutal, dia mampu menahannya karena tubuhnya terasa jauh berbeda dari biasanya. Ini membuktikan latihan fisik selama 2 minggu kemarin tidak percuma. Faktanya, dia kini merasa seperti tubuhnya mau robek, tapi energi luar biasa membanjiri nadinya. Dan dia merasakan seluruh tulangnya berevolusi. So langsung melesat maju, menusukkan tombak tajamnya dengan seringai lebar di wajah. Sampai di sini dulu ya, karena pertarungan gila ini masih berlanjut. Belum sempat dia lengah, orc itu mencengkeram tombaknya, menguncinya, lalu membanting Xiao ke dinding sampai hancur lebur. Xiao, siapkan diri kalian, kita bakal masuk ke cerita yang gila banget. Sambil batuk darah, Xiao mencoba bangkit. Dia sadar orc itu sengaja merebut senjatanya, karena yakin kulit kerasnya nggak akan tembus. Xiao memuji orc itu tampangnya memang bodoh, tapi aslinya lumayan pintar. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat sebuah tulang rahang tergeletak di belakangnya. Ide gila pun muncul. Bersamaan dengan itu, Gunsu menerjang orc tersebut. Dia teriak bakal mengulur waktu, agar Xiao bisa mengambil senjata baru. Sialnya, Gunsu bahkan belum selesai bicara saat itu terjadi. Tanpa ampun, orc itu langsung membanting Gunsu ke tanah. Xiao melesat maju sambil teriak kalau dia sudah dapat senjata. Karena orc lagi sibuk mengurus Gunsu, Xiao tahu ini kesempatan emas. Dia meraih rahang itu, sadar ini butuh seluruh sisa tenaganya. Energi meledak di dalam tubuh Xiao saat dia mengayunkan rahang tersebut. Dia membuka rahang itu lebar-lebar, lalu menghantamkannya ke kepala si orc. Rahang itu menjepit keras dan langsung memenggal kepalanya,
tubuh monster itu pun ambruk. Sistem memberitahu Xiao bahwa dia mendapat item unik, belati iblis. Xiao berterima kasih, karena berkat orc itu, masalah utama pelatihannya akhirnya bisa terpecahkan. Kini dia siap naik ke tahap selanjutnya. Usai mengalahkan orc, Xiao menghampiri Junsu dan menyuruhnya membuka mata. Karena anak itu hampir pingsan, Xiao berteriak kencang padanya. Menyuruhnya jangan mati, dan itu sukses membuat Junsu tersentak sadar. Xiao meledek kalau nyawanya ada 9. Di mata Junsu, Xiao terlihat seperti malaikat penyelamat saat dia bilang bahwa Xiao adalah pahlawannya. Xiao nggak terlalu paham dan malah bercanda. Bilang siapa lagi yang bakal ngurusin dia kalau bukan dirinya. Meski begitu, Xiao menyuruh Junsu untuk tenang karena semuanya sudah berakhir. Besoknya, di markas biro, para reporter mengerumuni seluruh gedung. Nggak lama, Direktur Overcross bernama Yunwan muncul. Semua mata langsung tertuju padanya, wartawan mendesak minta pernyataan soal insiden kemarin. Ada juga yang bertanya, apakah dia mengakui kalau semua itu terjadi gara-gara transportasi monster ilegal. Yunwan akhirnya buka suara, meminta maaf kepada para korban. Dia lalu beralasan kalau orc darah baja itu adalah monster dengan nilai penelitian tinggi. Mereka membawanya murni untuk disumbangkan ke biro, meski tahu risikonya. Yunwan kemudian memberitahu wartawan bahwa dia menolak berkomentar lebih jauh, tapi berjanji bakal kooperatif dengan investigasi Departemen Pengawasan. Tiba-tiba, salah satu wartawan melihat keberadaan Xiao Yul di belakang sana. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Suasananya bakal makin panas. Wartawan langsung menyerbu Xiao, menuntut komentar. Mereka mencecar bagaimana Hunter peringkat bisa mengalahkan orc, tapi sebelum dia sempat menjawab, ketua timnya menyeretnya pergi sambil beralasan mereka harus kerja. Tiba-tiba, seorang reporter menyindir biro yang dianggap lepas tangan soal insiden mengerikan itu. Dia nyerocos kalau tugas biro itu mengawasi dan berkoordinasi dengan guild besar demi mencegah kecelakaan. Karena gagal menjalankan peran mereka, si cowok itu bilang, biro juga harus ikut disalahkan. Xiao jelas emosi mendengarnya, tapi bosnya menyuruhnya cuek saja. Orang itu cuma YouTuber bayaran guild besar yang bikin konten sampah, bos. Xiao melarangnya merespons, tapi karena mereka mulai main trik kotor, Xiao memutuskan bertindak. Dia langsung menghampiri reporter itu dan bertanya, apakah dia lagi siaran langsung. Si cowok mengiyakan, tapi bingung kenapa. Xiao bilang dia mau semua orang dengar ucapannya. Xiao teriak kencang, bertanya apa dia merasa bangga saat dibayar buat jadi anjing guild besar. Dia menunjuk Yunwan, berteriak kalau biru selalu jadi tukang sapu sampah mereka. Semua orang langsung kicap. Bahkan Yunwan pun mati kutu bos Xiao, akhirnya menyeretnya pergi sebelum situasinya makin kacau. Yunwan lalu bertanya pada asistennya, apakah Xiao ini cowok kurang ajar yang dulu pernah meremehkannya. Asistennya membenarkan. Ini bikin Yunwan makin naik pitam dan menyuruh asistennya melakukan apa saja untuk menghancurkan Xiao. Besoknya, Le Han dipanggil rapat soal video YouTube kemarin yang viral abis. Le Han membela Xiao, bilang dia nggak pantas dihukum karena banyak artikel yang memujinya. Tapi, Hyun Yang merupakan kepala Departemen Pengawasan bersikeras Xiao harus dihukum. Le Han menolak mentah-mentah. Hukuman itu harusnya jatuh ke Overcross atau pihak yang gagal mengawasi mereka. Hyun tersinggung, bertanya apakah Le Han menuduh departemennya nggak becus. Dengan santai Le Han membenarkannya. Hyun nyaris meledak saking marahnya. Tapi sang bos besar di ruangan itu menyuruh mereka diam. Pria ini bertanya, apa benar rasio penyelamatan Xiao 100%? Le Han mengangguk. Pria itu bilang Xiao adalah aset yang nggak boleh lepas. Meski biro butuh bantuan guild besar, mereka tetap harus menjaga harga diri. Hyun lalu bertanya, apakah pria berwibawa itu punya rencana? Dia dengan tenang membalas. Karena guild mulai main-main, biro juga siap meladeni. Lo pasti bisa rasakan aura gilanya kan? Sambil menyesap tehnya, ternyata dia adalah Park Kwang-soo, Sam. Direktur biro. Nggak lama, Xiao Yul dipanggil langsung oleh direktur dan masuk ke ruangannya. Begitu masuk, Kwang-soo menyuruhnya duduk santai karena ada hal penting yang mau dibahas. Kwang-soo menyeduhkan teh dan bertanya gimana rasanya. Xiao malah asik bercanda, bilang tehnya enak banget dan kakek ini cocok buka. Kef saja, Kwang-soo tertawa senang.
lalu bertanya kira-kira peringkat apa yang bakal Seo dapat kalau ikut tes ulang. Seo bilang nggak tahu pasti, tapi dia yakin bukan peringkatnya yang sekarang. Kwang Su setuju. Prestasi Seo belakangan ini jauh di atas standar peringkat D. Tapi, Kwang Su jujur, kalau Biro juga lagi pusing. Karena banyak pihak yang mencari-cari kesalahan Seo. Dalam hati, Seo mulai was-was sama arah pembicaraan ini. Dia curiga si direktur sedang memancingnya untuk membocorkan rahasianya sebagai ganti perlindungan. Bagaimanapun, Kwang Su ini rubah tua di dunia politik, makanya posisinya aman terus. Sebelum masuk, Lei Han sudah memperingatkan Seo untuk jujur dan jangan coba-coba main trik di depan Kwang Su. Atau dia bakal celakan. Seo tahu saran Lei Han selalu benar selama ini. Tapi menceritakan soal labirin itu jelas bukan ide bagus. Tiba-tiba, Kwang Su menyuruhnya tenang. Dia nggak akan memaksa Seo cerita dari mana kekuatan aslinya berasal. Kwang Su bilang, yang paling penting sekarang adalah Biro butuh kekuatannya. Tanpa basa-basi, dia melempar bom. Seo akan dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Sementara itu, Yun Wan baru saja dibebaskan setelah investigasi selesai. Yun Wan berterima kasih pada penghubungnya, Seo, lalu menanyakan pendapatnya soal Seo. Seo mengaku nggak kenal karena mereka beda departemen. Seo malah balik nanya, kenapa bos peduli banget sama petugas penyelamat rendahan? Yun Wan membalas marah, Seo itu hama yang bikin dia muak. Seo lalu curiga. Apakah gara-gara dendam pribadi makanya dia menendang Seo ke pedesaan? Yun Wan membentak Seo, jaga mulut, berdalih dia cuma mau Seo introspeksi diri. Saat mereka lagi asyik ngobrol, Seo tiba-tiba muncul di belakang, menyindir apa mereka sebegitu akrabnya. Yun Wan sok tenang, bilang sepertinya takdir terus mempertemukan mereka. Yun Wan pamer dengar kabar Seo bakal dibuang ke desa, sambil nupil santai. Seo merespons cuek. Pengumuman resminya memang belum keluar. Tapi dia udah tahu, Seo ngeledek jangan-jangan Yun Wan menguntitnya. Tapi menyuruhnya nggak usah cemas, karena itu cuma mutasi 6 bulan. Yun Wan pun balas mengejeknya. Dan percaya deh, lo semua pasti penasaran banget gimana nasib Seo selanjutnya. Ayo kita mulai, kalian pasti suka yang ini. MC kita dibilang terlalu optimis. Karena Biro biasanya cuma mengirim tingkat kepala departemen ke atas. Jadi ini, sama sekali nggak terlihat seperti mutasi biasa. Junwan masih asyik omong kosong saat Seo memotongnya. Dia bilang bahkan mata-mata Junwan sendiri belum tahu berita penting ini. Seo awalnya mau menunggu sebelum mengumumkannya ke semua orang, tapi dia berubah pikiran. Seo mengungkapkan kalau hari ini dia dipromosikan dari kelas 8 langsung ke kelas 6. Lompatan ganda ini bikin dia resmi jadi perwira senior. Tentu saja, fakta ini membuat Seo dan Junwan benar-benar shock berat. Seo langsung menggoda Junwan, bilang kalau wajahnya sama sekali nggak kelihatan senang dengan promosi itu. Junwan terpaksa menelan ludah. Pura-pura ikut bahagia walau dalam hati dia sangat kesal dan mulai mempertanyakan keputusan Biro. Dia menyindir, apakah Biro asal kasih promosi tanpa kualifikasi yang jelas. Seo santai menjawab kalau Biro cuma ingin mempertahankan orang berbakat. Dan dia sangat yakin Junwan sedang panas dingin, karena rencananya gagal total. Sindiran ini memicu amarah Junwan yang langsung melepaskan auranya untuk menekan Seo. Tapi MC kita membalas ancaman itu tanpa ragu. Seo terpaksa turun tangan dan mengingatkan Junwan kalau sudah waktunya dia pergi dari sana. Junwan minta maaf dengan alasan dia cuma melamun dan pamit undur diri. Tapi saat dia berbalik, Seo menghentikannya untuk memberi satu nasihat tajam. Dia memperingatkan Junwan bahwa mencoba menghancurkannya lewat mutasi lokasi adalah kesalahan besar. Kemanapun mereka membuangnya, pekerjaannya sebagai pemburu penyelamat tidak akan pernah berubah. Seo mengatakan itu dengan sangat percaya diri sambil melangkah pergi. Sementara Junwan yang mendengarnya, akhirnya kehilangan kesabaran dan meninju tembok dengan sangat keras. Ternyata, saat rapat dengan Kwang Su sebelumnya, sang direktur sudah memberitahu Seo agar dia tidak perlu khawatir sama sekali tentang mutasi ini. Kwang Su menjelaskan, dari luar ini memang terlihat seperti penurunan pangkat atau pengasingan. Padahal ini cuma tugas selama 6 bulan. Tapi, Seo wajib memberikan hasil nyata di sana untuk membungkam mulut para petinggi. Di tengah obrolan itu, Kwang Su sadar kalau Seo malah melamun dan langsung menegurnya. Seo buru-buru minta maaf lalu berterima kasih kepada direktur.
Karena sudah memperhatikannya, tapi MC kita punya satu permintaan khusus. Karena dia bakal dikirim ke pelosok desa, dia minta direktur menempatkannya di wilayah yang benar-benar butuh bantuannya. Huang Su langsung tercengang mendengarnya. Dia sama sekali tidak menyangka jawaban epik itu keluar dari mulut Xiao di situasi begini. Dia harus mengakui, anak ini memang beda. Tak lama kemudian, rekan-rekan yang lain mendengar kabar promosi Xiao menjadi perwira senior. Dan itu bikin mereka syok berat. Mereka langsung bertanya pada Lehan, apakah dia sudah tahu, dan Lehan santai menjawab. Tentu saja dia tahu, karena dia kepala departemennya. Mereka panik memikirkan nasib misi penyelamatan tanpa Xiao. Tapi Lehan menyuruh mereka bekerja seperti biasa, karena Xiao masih punya waktu seminggu. Sebelum pergi, Lehan menyarankan mereka untuk menelponnya dan mengajaknya ikut makan malam tim. Malam ini, si rambut pirang memutuskan untuk mencoba peruntungannya dan langsung menghubungi nomor Xiao. Tumben banget panggilannya, langsung diangkat. Tapi Xiao bilang kalau dia lagi sibuk mengurus sesuatu sekarang. Saat ditanya dia lagi sibuk apa, Xiao dengan santai menjawab kalau dia sedang membersihkan sarang lebah. Ternyata, perhatikan baik-baik bagian ini, kawan. Xiao akhirnya masuk ke dalam lungan demi menyelesaikan misi dengan sisa waktu cuma 72 jam. Kalau dia sampai gagal, efektivitas bertarungnya melawan monster tipe serangga bakal merosot 50%. Setelah menutup telepon, Xiao menatap sarang sang ratu yang terus mengeluarkan pasukan monster dalam jumlah gila. Tapi anehnya dia sama sekali tidak panik. Kenapa? Karena tubuhnya masih bisa bergerak bebas. Xiao langsung melesat ke depan, berniat menghabisi sang ratu. Tapi tiba-tiba, segerombolan monster serangga bernama Swaitfit mencegatnya. Memaksa Xiao untuk meladeni mereka. Ternyata sang ratu sudah menyiapkan pasukan jebakan untuknya. Para Swaitfit ini menembakkan sengat mereka layaknya peluru mematikan. Tapi karena membuat serangan itu memakan energi yang sangat besar, ratu biasanya tidak akan langsung memakai taktik ini. Xiao mulai curiga, apakah ratu memang sudah menyiapkannya sejak awal. Meski begitu, dia sadar tak punya banyak waktu untuk dibuang percuma, karena ujung-ujungnya dia pasti akan terkepung. Tapi sebelum itu terjadi, Xiao langsung membuka labirinnya. Dia menyedot semua monster serangga itu ke dalam agar bisa dihabisi perlahan menggunakan jebakan maut labirin miliknya. Dengan labirin yang terbuka, dia yakin bisa mencapai sarang dengan mudah. Tapi tiba-tiba, kawanan monster itu mengubah pola terbang mereka. Xiao sempat bingung melihatnya, bertanya-tanya, apakah mereka sengaja menghindar agar tidak tersedot ke dalam bola labirin. Mereka sengaja terbang rendah, jelas untuk melawan daya tarik hisapannya. Melihat semua trik cerdik para monster sejauh ini, Xiao sadar kalau ratu monster ternyata terus mengamatinya dan mempelajari gerakannya. Alih-alih marah, MC kita malah merasa terhormat karena sang ratu sampai rela memeras otak kecilnya demi membunuhnya. Tapi Xiao tentu saja punya rencananya sendiri. Karena dia belum bisa memunculkan ulang monster penjaga labirinnya, dia terpaksa masuk sendiri ke dalam sana. Dia berencana menarik sebanyak mungkin monster, lalu kabur secepat kilat. Begitu dia mendapat akses langsung ke sang ratu, dia mengejeknya, menyuruhnya keluar dan berhenti sembunyi. Tiba-tiba, Xiao menyadari kalau feromon ratu bereaksi sangat gila. Pasti ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dia curiga ratu sedang memanggil seluruh sisa pasukannya. Jadi untuk cari aman, Xiao langsung mengaktifkan indera keenamnya, dan untung saja dia melakukannya di waktu yang tepat untuk menghindari tebasan mematikan dari belakang. Ternyata ratu memanggil prajurit terkuat yang pernah dia ciptakan. Sesosok monster yang dikenal sebagai senjata pamungkas sang ratu. Monster serangga mengerikan ini bernama Winglass. Serangannya memaksa Xiao putar balik dan lari terbirit-birit. Kalian pasti sependapat denganku. Sang ratu benar-benar putus asa ingin menghentikan MC kita. Saking takutnya, dia sampai menciptakan monster sekuat ini. Xiao lalu berlari menuju bola labirin untuk menjebak Winglass agar ratu kehilangan pelindungnya. Sesuai rencana, bola itu langsung mencengkeram si monster, menahannya kuat-kuat di tempat. Saat bola itu berusaha menyeret Winglass ke dalam labirin, Xiao berbalik memburu ratu yang tak berdaya. Tapi gila, Winglass tiba-tiba menyerangnya lagi dari belakang. Xiao berputar tepat waktu untuk menahan hantaman itu.
tapi tetap terhempas ke tanah. Saat itulah Xiao baru sadar, monster gila ini ternyata nekat merobek lengannya sendiri demi bisa melepas dari hisapan bola labirin. Sambil Winglas menekan tubuh Xiao, sang ratu malah asik bersorak memberinya dukungan. Sadar betapa keras kepalanya, dua monster ini, Xiao memutuskan menarik semuanya masuk ke dalam labirin. Walau rencananya sedikit meleset, dia sama sekali tak panik, karena sekarang mereka terjebak di wilayah kekuasaannya. Xiao mengejek mereka, menyuruh diam di tempat, kalau masih sayang nyawa. Dia baru mau menceramahi mereka. Sebelum sadar, kalau bicara dengan serangga raksasa cuma bikin dia kelihatan seperti orang gila. Xiao langsung membuka inventarisnya dan mengaktifkan jebakan andalannya. Hujan baja. Seketika, ribuan panah meluncur ganas dari arah depan. Tapi luar biasa, Winglas menangkis semuanya cuma pakai sayap. Xiao sangat terkesan, kini dia paham kenapa monster itu diberi nama Winglas. Tapi jangan senang dulu, karena serangan panah itu tidak cuma datang dari satu sisi. Sebelum monster itu sadar, tubuhnya langsung terkoyak hancur disambar panah dari arah belakang. Hancur berkeping-keping. Xiao lalu mengingatkan sang ratu bahwa dia sudah bilang semua perlawanannya akan sia-sia di dalam sini. Wilayah kekuasaannya ini sudah dipenuhi jebakan mematikan yang dirancang khusus untuk monster. Sepertinya senjata pamungkas ratu sudah hancur. Kini tinggal mereka berdua saling berhadapan. Xiao bersiap menyerang, tapi dia sangat tahu cangkang sang ratu terlalu keras untuk ditusuk tombak. Daripada membuang waktu menusuk baja, Xiao langsung mengubah arah serangannya. Dia mengincar titik lemah sang ratu untuk menghancurkannya dalam sekali serang. Sayangnya, monster itu masih bisa memblokir tebasannya dan malah mendorong MC kita mundur. Xiao lumayan kaget, ratu ini masih menolak mati dengan mudah. Meskipun misinya masih tersisa 3 hari, Xiao ingin segera membereskan semuanya sekarang juga. Lagi pula, kalau dia lari dari labirin cuma karena masih punya waktu, itu memalukan. Dan kita berdua tahu, MC kita nggak akan pernah lari dari pertarungan. Xiao langsung mengaktifkan pintu jebakan yang meremukkan beberapa kaki sang ratu. Dia kemudian bersiap mengeksekusinya dengan jurus bela diri tingkat tinggi yang baru pertama kali dia gunakan. Ayo ikuti aku melihat momen gila ini. Soul tidak peduli dengan batasannya. Sang ratu benar-benar terbuka dan tidak bisa bergerak. Jadi, dia langsung melesat maju menggunakan jurus teratai merah yang melepaskan energi raksasa dan boom. Sebuah lubang besar bersarang di tubuh ratu. Ratu akhirnya tumbang, dan sistem langsung memberikan pesan selamat, karena dia berhasil mengalahkannya. Saat ini, dia hanya bisa terengah-engah, karena jurus itu benar-benar menguras habis energinya. Tangannya sampai mengalami luka bakar. Melihat itu, dia sadar betapa lemahnya dirinya selama ini. Tapi, satu hal yang pasti, dia bertekad bahwa mulai sekarang tidak akan ada kata mundur lagi. Sistem kemudian memberitahunya bahwa hadiah misi sudah masuk ke penyimpanan. Soul pun segera mengeceknya, dan dia baru menyadari kalau dia telah mendapatkan sebuah sengat beracun, barang super langka. Efek uniknya bisa membuat monster bintang 2 ke bawah lumpuh total. Tapi ya, keefektifannya akan menurun drastis kalau dipakai melawan monster bintang 3 ke atas. Soul sadar senjata ini bakal sangat berguna di situasi tertentu. Tapi tunggu. Hadiah kedua justru jauh lebih menarik perhatiannya. Hadiah itu adalah sebuah jeli kerajaan sang ratu, yang juga sangat langka. Jeli sekali pakai ini, bisa mengubah tubuh, untuk meningkatkan kepekaan mana secara gila-gilaan. Walau ada efek samping, dia lalu ingat kalau kalian pasti tahu membuat jebakan itu sangat menguras mana kan? Jadi tanpa ragu, dia langsung mengunyah dan menelan jeli itu sekaligus. Benda itu seketika melepaskan aliran mana super padat ke dalam tubuhnya. Mana itu begitu brutal hingga mencoba keluar paksa dari tubuhnya. Tapi, Soul jelas tidak akan membiarkan itu, karena dia sudah berjuang keras mendapatkannya. Dia pun menyadari bahwa dia harus mengalirkan mana itu lewat pernapasannya sekuat tenaga, memaksa pembuluh darahnya menerima energi tersebut. Dengan cara ini, Soul akhirnya berhasil menjinakkan badai mana itu, dan sistem pun memberinya selamat, karena tubuhnya berevolusi menjadi fisik spesial, fisik bunga persik ribuan jiwa. Soul sadar semua indera tubuhnya meningkat tajam, dan dia sangat
Puas karena ini semua cuma dari satu potong jeli kerajaan. Saat mengecek statusnya, Soul melihat peningkatannya benar-benar gila. Dia sangat senang karena bisa memanen hasil dari pertaruhan nyawanya tadi. Tapi dia baru ingat kalau ada efek sampingnya. Alih-alih mencari tahu apa itu, Soul memilih pura-pura tidak tahu dan memutuskan untuk memikirkannya. Belakangan saja. Kenapa? Karena acara utamanya baru saja dimulai, yaitu penggabungan monster labirin. Soul sadar kalau hanya tersisa beberapa goblin merah di dalam labirin, dan tidak peduli sekuat apa dirinya, dia tetap tidak bisa melawan monster tertentu sendirian. Makanya, dia butuh pasukan baru. Dia menyimpan banyak telur, dan tiba-tiba sistem memberitahunya bahwa sebuah sarang lebah. Kalian tidak akan percaya betapa gilanya jebakan ini. Sistem menyarankan dia untuk memasang danau kebusukan. Sebuah jebakan baru yang terbuka setelah Ratu kalah, kalau dia menenggelamkan mayat monster atau manusia super di dalam danau itu. Poin pengalaman mereka akan langsung ditransfer ke monster labirin yang dipilih. Ini berarti, jika dia menargetkan efek danau kebusukan itu pada sarang lebahnya, semua telur di sana akan bertambah kuat sekaligus. Tanpa buang waktu, Soul langsung memprosesnya. Kini dia tinggal memilih telur mana yang akan dijadikan monster boss. Soul lalu menemukan pilihannya. Telur itu ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Dia tersenyum dan menamainya Vespa, sambil berjanji akan membawakannya camilan enak. Malam harinya, Soul pergi nongkrong atas permintaan Junga. Tapi, Soul dan teman kerjanya sudah tiba lebih dulu. Pria itu bertanya kesibukannya, dan Soul dengan santai menjawab kalau sisa waktunya dia pakai mencari makanan untuk makhluk yang sedang dirawatnya. Temannya sama sekali tidak paham, malah mengira dia sedang memelihara hewan eksotis. Oh ya, ternyata Soul baru saja mengulang ujian peringkat karena diminta langsung oleh sang direktur. Rekan kerjanya menganggap Soul orang aneh karena yang lain pasti memilih liburan di hari libur. Tiba-tiba pria itu menyebut kalau banyak wanita sedang menatap mereka, dan dia langsung pamer tentang betapa tampannya dirinya. Tak lama, Junga muncul. Soul baru saja mau ngomen, hidung cewek itu malah berdarah. Dan disitulah kita berhenti untuk episode gila ini.